Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga Prapaskah. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui hidup persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta John Simon, dosen STT Intim. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 164, bait 1 dan baitnya yang kedua, terpujilah Allah hikmat-Nya besar. Pujilah, pujilah,
kasih Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan. Dan masing-masing kita mengaku pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah sabda Tuhan yang membimbing ibadah kita. Dalam Mazmur 34 ayat 14 berkata demikian, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, dengan rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, ketika tangan dan kaki kami tidak seiring sejalan dengan kehendak-Mu, ketika ucapan dan pikiran kami menentang ajaran firman-Mu, ketika hidup beriman kami tidak mencerminkan sebagai umat yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus, kami memohon kepadamu, ampunilah kami. Tuhan melihat dan mendapati kami sebagai umat yang berdosa. Tuhan melihat dan mendapati akan kegagalan kami dalam menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Tuhan melihat dan mendapati akan kekerasan hati kami
untuk hidup di dalam kasih-Mu. Bahkan seringkali kami hidup dengan mengikuti apa yang menurut kami benar dan mendatangkan keuntungan bagi pribadi kami. Kami memohon kepadamu, ampunilah kami, bersihkan dan kuduskanlah kami, demi nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14, yang firman Tuhan berkata demikian: Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Marilah kita berdiri. Marilah kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Efesus 4. Mari kita buka Alkitab kita baca secara bergantian. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Saya membaca ayat 29, Bapak Ibu Saudara ayat 30, dan begitu bergantian sampai selesai. Demikian sabda Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu,
demikian pula segala kejahatan. Kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa yang dalam Kita mendengarkan persembahan pujian yang pertama dari Angel Voice.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyatukan hati, mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita berdoa. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadi Allah Pencipta, Penyelamat, dan Pembaharu kami. Dalam kesempatan ibadah pagi ini kami rindu Tuhan berbicara kepada kami masing-masing dan kepada gereja-Mu. Nyatakan kuasa firman-Mu atas kami Tuhan, yang berharap Engkau berfirman bagi kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami yang beriman sederhana ini, kami memahami kekayaan firman-Mu, dan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus itu, kami kuat untuk melakukannya dalam hidup beriman kami. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu dan gereja-Mu siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-36 yang menyatakan pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepada
syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi untuk kita semua. Setiap orang, ibu bapak, dan kita termasuk di dalamnya, pasti ingin populer, ya. Apalagi di era media sosial sekarang ini, popularitas itu seolah-olah menjadi satu kebutuhan. Bahkan mungkin tepatnya kita sebut keniscayaan. Ya, jadi popularitas kita punya media sosial, ya, itu seperti sekarang ini sebuah keniscayaan. Dan popularitas itu ditentukan oleh sejauh mana kita viral. Bahkan di media sosial juga kita tahu, ibu bapak, ya, ada statement dari pemerintah misalnya, ya, no viral, no justice katanya. Jadi harus viral dulu. Ini kritik Pak Jokowi kepada kepolisian. Masa memang harus viral dulu baru ditangani masalah-masalah yang banyak itu, ya. Nah, sebagai pengguna media sosial, popularitas itu ditentukan sejauh mana postingan kita di-like misalnya, disukai, ya, di-komen orang. Sampai-sampai ada istilah FOMO. Fear of missing out. Jadi takut kalau nggak ada sinyal. Makanya kalau beli HP, beli sinyal sekalian. Lupa kadang-kadang. Ya, jadi kita takut kalau nggak ada sinyal. Itu bisa langit runtuh rasanya, Bapak Ibu. Ya. Bapak-bapak atau ibu-ibu bisa marah sama anaknya gara-gara anaknya lupa bawa HP kalau ke gereja. Tapi kalau bawa Alkitab lupa, biasa saja. Ya. Jadi takut tidak ada sinyal. Jadi harus online terus. Itu intinya. Jadi ibu bapak, popularitas itu di satu sisi adalah kebutuhan manusia. Karena memang manusia butuh dikenal, bahkan dikenang. Menjadi terkenal dan populer. Tetapi di sisi lain, itu juga bisa menjadi masalah. Karena manusia itu cenderung selfish. Atau self-oriented. Atau kata lainnya egois. Mementingkan diri sendiri. Tidak peduli sama orang lain. Itu dampak negatifnya juga. Ya. Jadi teknologi itu Bapak Ibu membuat kita memang namanya sosial, kita bisa bersosialisasi kemana-mana. Tapi kadang-kadang yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Ya, bisa kita naik PT-PT sama-sama, tapi masing-masing kita sibuk dengan dunia kita. Mungkin kita terhubung dengan orang di Padang sana, di PT-PT yang sama, tapi kita tidak baku tegur. Ya, sesama angkot itu. Ya, penumpang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, mari kita masuk ke bacaan kita pagi ini yang kita mau renungkan, ya, ayat per ayat. Di ayat 25 dikatakan di sana, ya, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Ya. Jadi rupanya ibu bapak, popularitas Yesus itu ditanggapi negatif oleh orang lain. Tidak semua orang itu pro
mendukung. Nah, popularitas Yesus itu mengapa seperti itu dan menjadi ditanggapi bahaya oleh orang lain, oleh pihak lain, karena Yesus itu tokoh yang populis. Ya. Jadi popularitas Yesus itu karena dia tokoh yang populis. Populis itu artinya dekat dengan masyarakat. Ya. Teman-teman Yesus itu adalah orang-orang yang tak berstatus. Yesus angkat harkat martabat mereka. Yesus memanusiakan orang-orang yang tak dihitung oleh masyarakatnya pada masa itu. Jadi banyak orang yang terkesan dengan Yesus. Jadi Yesus itu dekat dengan orang kebanyakan yang memang miskin, lemah, menderita, dan mereka memang betul mengharapkan dirinya dimanusiakan dan dimerdekakan dari banyak hal yang mereka rasa ini tidak adil dalam hidup mereka. Jadi rupanya popularitas Yesus itu justru menjadi masalah bagi para pemimpin agama Yahudi. Sehingga mereka bersiasat menyusun rencana buruk untuk mencelakakan, menangkap, bahkan merancang pembunuhan terhadap Yesus. Ya, itu ayat 25. Sekarang kita masuk ayat 26. Di situ digunakan kata, Ibu Bapak, mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Nah, kata Kristus, bahasa Ibrani Kristus itu Mesias, Bapak Ibu. Ya. Jadi Yesus Kristus, Yosua HaMasyiah, Isa Al-Masih, itu sama saja podoai. Ya. Bahasanya satu Yunani, Yesus Kristus, Yosua HaMasyiah itu bahasa Ibrani, lalu bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Ya. Nah, Kristus atau Mesias itu berarti yang diurapi. Dan mengurapi itu berarti menuangkan minyak di atas kepala seseorang. Karena orang itu dipilih oleh Allah, dipilih oleh umat untuk memimpin umat, melayani Allah. Nah, ketika seseorang diurapi, maka ia punya tanggung jawab besar agar ia selalu amanah. Itu kata kita toh. Bagaimana jadi pelayan itu amanah. Jadi pemimpin itu amanah. Menjalankan tugas utama sebaik-baiknya, bukan asal ada atau apalagi seadanya apa adanya. Tidak, harus motivasi baja. Aku ingin berkualitas dalam pelayanan. Nah, khususnya Kristus Mesias itu menjalankan tugas utama menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian antara Allah dengan umat Tuhan. Ya, kan umat Tuhan Israel itu kan bangsa yang tegar tengkuk, muka tembok. Itu Israel, Bapak Ibu. Diomongin berkali-kali nabi-nabi Tuhan datang-datang, malah semuanya dibunuh itu semua itu, dikasih nasihat, nggak mau dengar gitu ya. Jadi bangsa yang tegar tengkuk, muka tembok, itulah Israel. Ya, susah diomongin. Ya. Jadi menasihati Israel itu seperti menulis obituari, ya. Jadi menasihati bangsa Israel itu seperti menulis obituari. Apa itu? Menulis surat kematian buat dirinya sendiri. Hah? Ya. Jadi menasihati Israel itu seperti menulis surat kematian buat dirinya sendiri. Ya, harganya mahal sekali.
Nah, Mesias, Ibu Bapak, itu ternyata menjadi polemik dalam tradisi orang Yahudi. Selama ratusan tahun setelah Daud dan keturunannya diberi janji untuk menjadi raja atas Israel, berarti Mesias apa yang tergambar di dalam pikiran orang Yahudi dari kecil sampai dewasa? Apa itu? Mesias politik. Saya ulang lagi ya, Mesias politik. Seorang pahlawan perang. Seorang yang menghunus pedang kiri kanannya, mungkin hari ini pakai AK-47 Bapak Ibu. Ya, itu Mesias yang sejati itu. Lalu tunggangannya apa? Tunggangannya adalah kuda, gagah perkasa yang akan membawa Israel menuju kemenangan. Lalu pertanyaannya, Yesus masuk gak kriteria itu? Ya, Mesias politik itu. Apa tunggangannya Yesus Bapak Ibu? Keledai. Keledai itu di mata orang Israel apa? Wah, ini tunggangan yang lemah, bahkan sering dianggap agak peyoratif itu ya, negatif. Ini tunggangan banci. Masa ini mau diharapkan jadi Mesias? Ya. Ternyata Yesus tidak masuk dalam kriteria Mesias Yahudi. Tapi Ibu Bapak, walaupun begitu, di mata orang-orang kebanyakan yang lemah, miskin, menderita, Yesus itu istimewa. Ya, saya mau bilang itu. Yesus itu istimewa. Karena apa? Yesus itu menambah makna tentang siapa Mesias itu sebetulnya. Apa karakternya, apa tugasnya. Yesus adalah Kristus atau Mesias karena ia lemah lembut. Karena ia rendah hati. Dan ia berpihak memanusiakan orang-orang yang lemah. Itu masuk ke hati Bapak Ibu untuk orang-orang kebanyakan yang memang mendambakan Mesias yang seperti itu. Dan setiap orang yang mau hidup damai, penuh kasih, ya, karena Yesus itu tugasnya menghadirkan kerajaan Allah. Bapak Ibu perhatikan ya, di Injil itu selalu ada dua istilah ya. Ada kerajaan sorga, tapi kadang-kadang kita baca kerajaan Allah, betul ya? Nah, kerajaan sorga itu menunjuk tempatnya Tuhan di atas sana. Itu menunjuk tempat. Tuhan di langit, Samayim, itu langit sana. Tapi kalau disebut kerajaan Allah, itu menunjuk pada kualitas hidup. Di mana ada damai seorang dengan yang lain, di mana ada kesetiakawanan, di mana ada keadilan, disitulah maksud dari kerajaan Allah. Jadi Yesus itu menghadirkan kerajaan Allah itu sebagai kualitas hidup. Sehingga orang yang hidup damai, penuh kasih, keadilan, setia kawan. Nah, semua orang itu Bapak Ibu dan saya layak masuk dalam kerajaan Allahnya Yesus Kristus. Ayat yang ke-27. Di sana dikatakan apa? Ya. Dari mana asalnya? Ya, Ibu Bapak, dari mana asalnya? Nah, kita tentu tahu Ibu Bapak, Yesus itu berasal dari kampung kecil yang namanya Nazaret di Galilea. Nazaret adalah sebuah kampung kecil ya yang
sebetulnya agak membingungkan bagi orang Yahudi. Ya, makanya Yesus tidak masuk dalam kriteria Mesias. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, Mesias itu akan datang dari Bethlehem Yudea. Ya. Kan Mesias itu akan datang dari kampung yang namanya Bethlehem. Mengapa? Ya karena Daud lahir di Bethlehem. Keturunan Daud, ya, itu yang akan jadi Mesias. Dan Bethlehem itu di Yudea, provinsi lain. Sementara Galilea itu di sana lagi. Gitu loh, provinsi yang berbeda. Orang bertanya-tanya, apakah Yesus yang berasal dari Nazaret ini, inilah orang yang dinanti-nantikan. Sampai-sampai Nathanael, murid Yesus yang lain bertanya, pasal 1 ayat 46, silakan dibaca Bapak Ibu. Dikatakan di sana, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi di kalangan murid-murid Yesus saja juga ada pertanyaan, mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Karena di kepalanya orang Yahudi, yang baik itu pasti datang dari Bethlehem, tempat lahirnya raja yang namanya Daud. Nah, jadi kita paham sekarang Ibu Bapak, bahwa asal usul Yesus dari Nazaret itu adalah sebuah kontroversi dalam agama Yahudi. Pertanyaannya, apakah yang baik akan datang dari Nazaret? Jawabnya iya. Karena Yesus memberi warna lain tentang siapa itu Kristus, siapa itu Mesias. Dan saya kira di mimbar ini atau di tempat lain saya sudah pernah mengatakan Bapak Ibu, Nazaret itu selain artinya tempat, kampung, dusun kecil, Nazaret itu juga berarti identitas diri, kualitas diri, karakter diri. Nazaret itu berasal dari, ini bahasa Ibrani itu awalnya itu konsonan semua Bapak Ibu. Jadi Nazaret itu dari kata NSR. NSR. Nah, ketika orang-orang Yahudi pulang dari tanah pembuangan di Babel 70 tahun. Generasi tua sudah meninggal semua. Gak bisa baca NSR itu apa. Makanya rabi-rabi Yahudi kemudian mikir, wah kita tambahkan huruf vokal. Ya, makanya ditambah AAA. Jadi NSR dibaca Nasara. Dari situ kemudian muncul kata Nasrani. Ya, Nasara, Ansara, Ansor. Kalau teman-teman kita itu ada pemuda Ansor toh, yang suka-suka jaga gereja di setiap Desember di Jawa Timur, suka menolong. Poinnya apa Bapak Ibu? Nasara itu artinya orang yang suka menolong. Ya. Jadi kalau dikatakan Yesus dari Nazaret itu berarti Yesus yang suka menolong. Kan Yosua itu nama Ibraninya Yesus, itu artinya Tuhan penolong. Ya. Jadi Yesus itu memberikan pengharapan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan menjadi penolong dalam hidupnya. Jadi kalau Bapak Ibu dipanggil sama tetangga gitu ya, teman, kamu Nasrani ya. Bapak Ibu harus jawab diplomatis, apa yang bisa saya tolong kawan. Ya. Karena Nasrani itu akar katanya sama dengan Nasara, orang yang suka menolong. Ya, jadi senang, ya selalu nanti jawab seperti itu. Hei Nasrani ya, apa yang bisa saya bantu Bapak, Ibu? Saya bisa lakukan apa? Ya, itu jiwa kita, itu karakter
Yesus yang harusnya ini menyatu dengan hidup Bapak Ibu dan saya. Karakter yang suka menolong. Ya. Kemudian ayat 28 sampai 30. Katakan di sana, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Di ayat ini yang mau ditekankan Yesus adalah hubungan relasionalnya yang sangat dekat antara dirinya dengan Bapanya. Dan relasi Yesus dengan Bapanya itu relasi dalam karya. Yesus ada ketika Bapa menciptakan dunia ini. Yesus ada ketika Bapa menyelamatkan kita. Dan Yesus tetap ada bersama Bapa Roh Kudus dalam membaharui gerejanya sampai di hari ini dan sampai di akhir zaman. Lalu ayat 31, ternyata ada orang yang percaya, Bapak Ibu, di tengah-tengah orang yang merasa Yesus ini siapa sih? Ya. Dikatakan di sana banyak orang yang percaya kepadanya. Berarti ada pengecualian. Pertanyaannya, siapa mereka yang percaya ini? Tadi mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang menaruh pengharapan untuk dimanusiakan. Ya, ini mirip seperti kalau kita tahu ya, kearifan lokal orang Bugis Makassar itu kesipakat tahu ya, memanusiakan manusia. Orang Jawa bilangnya diuongke. Ya, dimanusiakan manusia itu. Manusia itu bukan barang, bukan benda yang bisa diatur, ditindas, apalagi diperlakukan secara sewenang-wenang. Tidak bisa. Ya. Nah, mereka itu terkesan pada pengajaran Yesus yang penuh kuasa, yang tulus, yang murni hatinya. Dan disitulah Yesus populer. Popularitas Yesus itu karena Yesus dekat dengan orang kebanyakan. Pertanyaannya ini ke kita itu, dekat enggak saya dan kita dengan jemaat misalnya? Ya, ini kan langsung ke kita, ya. Yesus saja dekat dengan jemaat yang dilayaninya. Saya dekat enggak? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Nah, kemudian Ibu Bapak, ayat-ayat terakhir saya mengajak kita melihat ayat 36. Kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Nah, pernyataan ini Ibu Bapak, itu menunjuk pada perbedaan kualitas antara Tuhan dan manusia. Di satu sisi menunjuk tempat di mana Allah berdiam yang tidak dapat dicapai, dihampiri oleh manusia. Walaupun firman Tuhan juga berkata Allah itu sejauh doa. Ya toh, ada lagunya itu Bapak Ibu ya. Allah itu sejauh doa. Kalau enggak pernah berdoa, bagaimana mau dekat dengan Tuhan? Ya. Nah, tetapi di sisi lain Bapak Ibu, kalimat itu juga menunjuk pada tuntutan agar kita memperhatikan kualitas hidup kita. Supaya kita bisa dekat kepada Allah, maka hidup kita itu juga berbanding lurus dengan keselamatan yang Allah sudah karuniakan dalam hidup kita. Ya.
Katanya mau dekat sama Tuhan, tapi enggak pernah berdoa. Sementara reformator gereja yang namanya Yohanes Calvin bilang, doa itu nafas orang percaya. Kalau enggak bernapas, mati. Demikian juga kita. Tidak berdoa, mati secara rohani, secara spiritual. Saya mau cerita sedikit. Pada pertengahan pertengahan Januari kemarin, ada pembinaan madya pendeta di Jakarta. Untuk para pendeta GPIB yang usia kerja 15 tahun sampai 20 tahun. Ada pertanyaan yang sangat dalam, Bapak Ibu. Masihkah setia berdoa? Masihkah setia baca Alkitab? Itu pertanyaan remeh, Bapak Ibu. Tapi ditanyakan untuk para pendeta. Masihkah rajin berdoa? Masihkah rajin baca Alkitab? Kadang-kadang rutinitas itu membuat kita merasa bahwa semua sudah ada di kepala kita. Kebetulan saya bawa materi itu. Ya. Ini pertanyaan juga ke saya juga. Masihkah rajin berdoa kita? Bagaimana kita mengisi jemaat kalau kita tidak pernah mengisi diri kita? Sama dengan kita semua, Bapak Ibu. Kekuatan reformasi gereja itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Di mana itu kita temukan? Lewat aktivitas doa Bapak Ibu dan saya. Tuhan rindu Bapak Ibu selalu punya hubungan dengan Dia. Dan harusnya sama rindu kita juga kepada Tuhan. Agar Tuhan hadir selalu dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Nah, dari bacaan kita ini Bapak Ibu, kita belajar beberapa poin ya. Yesus itu Mesias, Dia populer. Popularitas Yesus itu bukan karena banyak yang like, banyak yang komen, tidak. Karena Dia dekat dengan jemaat yang Ia layani. Ya. Jadi kedekatan Yesus itu menginspirasi kita semua agar kita berada pada sisi setiap orang yang lemah, setiap orang yang menderita, di mana tempat kita. Dan kita harus berperan sebagai Kristus kecil dalam hidup saudara-saudara kita. Yang kedua, Bapa mengutus aku, itu juga membutuhkan konsistensi kita sebagai seorang utusan Tuhan. Mengapa? Karena Farisi-Farisi banyak. Ya. Banyak orang yang seringkali jadi penghalang pelayanan. Penghasut, kan tema hari ini kan begitu ya. Jangan menghasut katanya. Kadang-kadang aneh gitu ya, kita baca Farisi, imam-imam, ahli Taurat, tapi mereka malah menjadi seteru Allah. Nah, disinilah seorang pelayan harus komit, harus memiliki konsistensi untuk tetap berada di sisi Tuhan. Mengupayakan kebaikan, kedamaian, kesejahteraan dalam hidup bersama kita. Harus baja hati kita Bapak Ibu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman Tuhan pagi ini menolong kita. Kalau mau populer, ingat Yesus dari Nazaret. Yesus itu mengapa dari Nazaret? Karena Dia suka menolong. Jadilah populer karena hati Bapak Ibu dan saya
selalu hati yang mau menolong orang lain. Disitulah nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku berpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat Tuhan diundang berdiri bersama dengan gereja dan umat Tuhan di segala waktu dan tempat. Marilah dengan hati dan mulut kita membaharui iman percaya kita. Masing-masing kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menaikkan doa syafaat kita, nanti kita akhiri doa Bapa kami. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah memisahkan kami 1 minggu dalam tugas panggilan kami, hidup berumah tangga kami, pekerjaan kami, kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan memelihara hidup kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Itu bukan karena hebat kami, gagah kami, kekuatan kami, kepintaran kami, tetapi semata-mata karena kasih sayang-Mu kepada kami.
Karena itu lanjutkan Tuhan kasih setiamu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami datang membawa hidup dan iman kami. Engkau mengenal nama kami masing-masing dan nama keluarga kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, agar kami hidup mencintai Tuhan sebagaimana Engkau mencintai dan menyelamatkan kami. Kuatkan iman percaya kami yang selalu berharap Engkau menguatkan kami, menyelamatkan kami dalam kehadiran kami dimanapun berada. Buatlah kami percaya Tuhan dengan cara-Mu memelihara kami. Berkati keluarga kami. Biarlah kami selalu menjadikan keluarga kami rumah doa. Rumah di mana Tuhan hadir memberkati kami dan seisi rumah tangga kami. Buatlah kami percaya Tuhan dengan penyertaan topangan-Mu, karunia kesehatan, kekuatan, sehingga ketika kami menjalani hidup berkeluarga, hanya nama Tuhan yang kami andalkan untuk kami belajar setia satu terhadap yang lain, melakukan fungsi kami dengan baik, dan kasih Tuhan Yesus yang menjadi dasar hidup rumah tangga kami. Berkati Tuhan kami dalam bekerja, topang dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, agar kami ketika bekerja berusaha hanya Tuhan saja andalan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau akan membuka berkat-berkat-Mu, tingkap-tingkap berkat-Mu, untuk kami menghidupi keluarga kami, menyimpan berkat itu, dan bahkan menyatakan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, berkati kami sebagai orang tua. Jadikan kami contoh teladan yang baik bagi anak-anak. Kami mewariskan iman percaya kepada mereka. Sebagaimana kami beriman kepadamu, maka anak-anak kami juga beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Berkati juga Tuhan untuk tantangan pergumulan dalam hidup kami masing-masing dan keluarga. Kuatkan kami Tuhan. Beri damai sejahtera-Mu tinggal tetap dalam pribadi kami dan keluarga kami. Dan kami teringat untuk banyak pergumulan umat-Mu, di mana mereka lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Kuatkan, jadikan kami sahabat bagi mereka, dan kiranya Engkau panggil mereka kembali menikmati persekutuan dengan kami dan dengan Tuhan dalam ibadah seperti ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk banyak berkat Tuhan kepada umat-Mu. Pertambahan usia perkawinan, usia kelahiran dalam minggu berjalan di depan. Pertambahan usia adalah karunia Tuhan. Kami ingin terus mengingat Tuhan dan kasih setia-Mu kepada kami yang bersyukur. Lanjutkan kasih setia-Mu itu Tuhan dalam hidup umat-Mu.
Dan kami ingin terus berkomitmen di usia yang baru untuk semakin setia hanya kepada Tuhan penolong kami satu-satunya. Kami juga berdoa untuk pergumulan, tantangan, bahkan kepahitan hidup, bahkan juga duka cita yang dialami umat-Mu karena ditinggal kekasih hati mereka. Biarlah Tuhan penghibur yang sejati, memberikan penghiburan kepada umat-Mu yang mengalami penderitaan, kepahitan hidup, bahkan duka cita yang mendalam. Tuhan menjadi sahabat bagi mereka, menghibur, menguatkan mereka, dan mengangkat beban hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk berbagai macam rencana ke depan dari setiap pribadi kami, keluarga kami. Tolong kami Tuhan, agar setiap rencana itu kami bagikan untuk Tuhan, agar Tuhan mengetahui, memberkati rencana kami itu. Dan kami mau sukses, kami mau berhasil dalam hidup pekerjaan kami dengan banyak rencana visi misi kami. Topang kami ingin mengandalkan hanya kuat kuasa-Mu saja, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk persekutuan kerja para pelayan-Mu di tempat ini. Kami doakan para diaken bersama keluarga, para penatua bersama keluarga, para pendeta bersama keluarga. Setiap orang yang memberi hati, pikiran, tenaganya untuk pekerjaan memuliakan Tuhan di jemaat ini, berkati hidup mereka semua ya Tuhan. Topang hidup keluarga mereka, agar kehadiran mereka, karya pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan dan berdampak bagi pertumbuhan iman jemaat. Ada banyak program kerja yang baru yang mungkin direncanakan oleh jemaat-Mu di sini. Topang selalu majelis jemaat dengan seluruh unit misioner, panitia, komisi yang memberi hati, mendedikasikan hidup mereka. Berkat-Mu Tuhan cukupkan untuk semua program itu dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa Surgawi, kami teringat umat-Mu yang lemah dalam tubuh mereka, fisik mereka. Baik karena usia lanjut maupun karena memang sedang sakit saat ini, terbaring di rumah sakit, yang mengharapkan Engkau menjadi dokter, tabib. Nyatakan kuasa-Mu untuk mereka Tuhan. Kebaikan-Mu nyatakan dalam hidup saudara-saudara kami ini. Berkati makanan, minuman, pengobatan, pendampingan keluarga yang mengasihi mereka. Sempurnakan mereka dengan cara-Mu Tuhan, untuk mendatangkan pemulihan dan kesegaran. Di atas semuanya itu, kuatkan iman percaya mereka. Bapa di sorga, kami serahkan bangsa dan negara kami. Biarlah hidup kami bersama di tanah air Indonesia ini. Kami hidup dalam keadilan, damai dan sejahtera. Pemerintah kami dari yang terkecil sampai tertinggi, Tuhan berkati. Biarlah mereka memiliki rasa takut akan Tuhan dan selalu mengupayakan kebaikan dalam hidup bangsa dan negara ini. Kami berbeda, tapi kami melihat perbedaan itu sebagai rahmat Tuhan untuk bangsa kami. Jika selesai ibadah ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya kami tidak meninggalkan hadirat-Mu Tuhan. Berjalanlah di depan kami, peliharalah hidup kami dalam 1 minggu berjalan di depan.
dan nyatakan kuasa-Mu yang ajaib itu dalam hidup pribadi, keluarga, dan gereja-Mu ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian yang kedua dari Angel Voice.
Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam kitab pertama Tawarik pasal 16 ayat ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu akan dijalankan pundi 3 khusus pakai pita pada jam ibadah saat ini untuk mendukung kegiatan perayaan Paskah 2023 dengan baik. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas. Atas partisipasinya diucapkan banyak terima kasih. Mari bernyanyi dari Gita Bakti 80 ayatnya yang pertama. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya.
ayatnya yang kedua dan ketiga. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 19 Maret 2023. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta John Simon, pelayan liturgi Majelis Jemaat Batra Kasih, pemandu lagu Saudari Brian Rambing, Ibu Marla Makaleu, persembahan pujian vokal grup Angel Voice, organis Bapak Eki Rumbuh, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanan pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir laki-laki 75, perempuan 114. Penyampaian ibadah Pelkat PA PT. Sehubungan akan dilaksanakan ibadah peneguhan pelayanan pengurus Pelkat pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, maka disampaikan bahwa ibadah Pelkat PA PT ditiadakan. Demikian disampaikan untuk diketahui bersama. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ibadah penerima diakonia. Ibadah penerima diakonia Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 24 Maret 2023 waktu pukul 10.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan. Tempat GKP 2 lantai 1.
Diharapkan kehadiran anggota dan pengurus diakonia pada ibadah tersebut. 2. Bidang gereja dan masyarakat atau germasa. Aksi donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, maka Majelis Jemaat Bahtera Kasih Makassar bersama Palang Merah Indonesia atau PMI akan melaksanakan kegiatan donor darah pada hari tanggal Minggu 19 Maret 2023 waktu pukul 07 sampai dengan selesai. Tempat GKP 2 lantai 1. Atas maksud tersebut sangat diharapkan partisipasi warga jemaat berkenan menyumbangkan darahnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 3. Bidang Inforkom dan Litbang. Berita duka telah meninggal dunia pada hari tanggal Rabu 15 Maret 2023 pukul 23.55 Wita di Rumah Sakit Wahidin, Bapak Herman Supusepa, usia 70 tahun. Telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023. Majelis dan warga Jemaat GPB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih telah diterima bantuan Alkitab Mimbar 1 buah. Atas dukungannya dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Rapat koordinasi PHMJ bersama tim kerja pelunasan mobil gereja dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 23 Maret 2023 waktu pukul 18.30 sampai dengan 20.00 Wita. Tempat ruang rapat PHMJ GKP 2 lantai 2. 2. PHMJ bersama panitia pembangunan Gates House dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 23 Maret 2023 waktu pukul 20.00 sampai dengan selesai. Tempat ruang rapat PHMJ GKP 2 lantai 2. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 18 Maret 2023 pelaksana harian Majelis Bapak Penatua Alexander W. Rumbu, Ketua 5, Penatua Meti DR Takasili, Sekretaris. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam hidupmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan pulanglah disertai berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.